Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik para pejuang skripsi, pada kesempatan hari ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam menyusun latar belakang dan juga rumusan masalah sehingga latar belakang dan rumusan masalah yang kalian buat ini menjadi rapi dan sistematis ya. Terkadang dalam proses bimbingan itu seringkali mahasiswa ketika bimbingan latar belakangnya ada yang masih salah, ada yang beberapa penulisan yang kurang referensi dan seterusnya ya, sehingga sama dosen pembimbing belum diizinkan untuk ujian sempro seperti itu. Nah, di sini ada beberapa tips yang mungkin bisa kalian coba supaya latar belakang yang kalian buat ini bisa menjadi lebih efektif dan enak untuk dibaca ya. Yuk kita coba simak bagaimana langkah-langkahnya. Oke, tujuan dari pemberian materi ini adalah agar kalian bisa memahami bagaimana langkah-langkah dalam menyusun latar belakang penelitian, kemudian mengetahui bagaimana cara merumuskan masalah penelitian secara benar, dan mampu membuat rumusan masalah yang sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, kita akan coba lihat bagaimana latar belakang penelitian itu dibentuk. Yang pertama adalah tentang alasan dulu ya, Dek. Kita harus bisa memahami dulu. Kenapa sih kok dalam penelitian itu kok kita memerlukan latar belakang penelitian? Apa nih fungsinya gitu ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa latar belakang itu bisa menjelaskan atau isinya itu menjelaskan mengapa penelitian ini dilakukan. Apa alasannya gitu ya. Apa masalah yang dimunculkan dan mengapa ini penting untuk dikaji. Nah, ini perlu kita pahami dulu adik, supaya kita tidak salah dalam membuat latar belakang masalah. Nah, intinya adalah latar belakang itu merupakan alasan kenapa penelitian itu muncul. Alasan Anda kenapa kok muncul penelitian yang Anda lakukan ini, gitu. Kenapa kok Anda harus melakukan penelitian itu? Apa urgensinya? Apa kepentingannya penelitian itu, gitu ya. Nah, di sini fungsinya itu bisa menunjukkan adanya masalah atau fenomena yang perlu dikaji. Ya, masalah dalam kehidupan tuh ada banyak ada deh. Jadi kalau kita misalkan kita kan fokusnya kan ke pendidikan dasar ya di SD ya. Nah ini di SD itu sudah merupakan gudangnya masalah. Banyak sekali masalah-masalah yang ada di sekolah dasar itu. Ya, mulai dari masalah pembelajaran, bisa mulai dari masalah yang di luar pembelajaran, budaya sekolah, peran serta orang tua, dan seterusnya ya. Ini banyak sekali masalah-masalah yang bisa kita ambil sebagai topik penelitian. Tapi masalahnya adalah apakah problem-problem yang ada pada sekolah itu semuanya akan kita teliti kan tidak? Nah, kita tentu akan fokus meneliti tentang satu fenomena tertentu atau satu masalah tertentu gitu ya. Nah, ini latar belakang itu fungsinya adalah menunjukkan ini loh masalahnya dan ini loh fenomena yang perlu dikaji gitu. Yang kedua adalah memberikan dasar logis dan ilmiah bagi penelitian. Ini dasarnya, ini referensinya, ini yang seharusnya seperti itu. Nah, gitu ya. Terus yang ketiga adalah mengarahkan pembaca pada tujuan penelitian. Dalam hal ini pembacanya siapa? Ya pembimbing dan penguji. Ya, karena bahasa proposal itu kan kita mengusulkan kepada pembimbing dan penguji bahwa ini lo layak untuk diteliti gitu ya. Maka si pembaca, pembimbing atau penguji itu kita arahkan pada tujuan kita. Ya, ini lo tujuan saya ini lo mau mengembangkan ini lo untuk penelitian saya ini gitu loh. Jadi jangan sampai nanti tujuan Anda tidak tersampaikan sehingga pembimbing atau penguji mungkin dengan membaca judul Anda punya interpretasi yang lain. Ya, sehingga apa yang Anda inginkan dan apa yang diinginkan oleh penguji nggak sama. Ya, seringkali seperti itu. Apa yang dipahami penguji atau pembimbing dan apa yang Anda maksudkan nggak sama. Nah, kenapa? Karena latar belakangnya kan yang tidak konsisten, tidak sistematis dia. Nah, sehingga ini akan menyebabkan kesalahan konsep ya, antara pembimbing dan mahasiswa, sehingga akan terjadi masalah di kemudian hari. Nah, dengan cara membuat latar belakang yang benar, maka pembaca dalam hal ini penguji atau pembimbing, maka bisa mengetahui maksud Anda. Nah, sehingga nanti Anda dan pembimbing tidak mengalami yang namanya miskonsepsi. Nah, ini tujuan latar belakang penelitian. Nah, kemudian langkah-langkahnya seperti apa? Langkah-langkah muncul latar belakang itu.
Secara umum ada 6 tahapan ini adik, ketika kita menyusun latar belakang itu. Yang pertama, awali dengan gambaran umum fenomena, yang umum dulu ya. Memang ada beberapa penelitian tuh yang dimulai dari yang khusus atau yang spesifik dulu, supaya langsung to the point ke inti masalahnya. Tetapi kebanyakan dari riset-riset yang ada di Indonesia itu eh, mengutamakan yang gambaran umumnya dulu, atau gambaran awalnya secara makronya dulu seperti apa, baru kemudian kita sempitkan ke permasalahan yang Anda ambil. Nah, setelah kita mengawali dengan gambaran umum dari fenomena yang Anda bahas seperti itu, maka yang kedua adalah sempitkan ke permasalahan yang spesifik. Nah, setelah sudah spesifik menjadi masalah penelitian Anda, maka perlu data kan? Sajikan data, fakta, atau hasil observasi yang Anda lakukan gitu. Terus kemudian jangan lupa sajikan juga dampak, penyebab dan juga dampak. Apabila masalah tersebut tidak diselesaikan itu apa dampaknya gitu. Nah, karena itu akan menimbulkan kesan, oh ya berarti penting ya. Ya, kan gitu. Ada api, harus segera dimatikan apinya. Kalau nggak dimatikan maka akan tambah besar dan akan menyebabkan bahaya kepada masyarakat ya. Maka memadamkan api itu menjadi hal yang penting gitu. Kan gitu. Karena kita menjelaskan kalau dampaknya ini nggak segera diselesaikan akan seperti apa gitu. Kemudian nomor 5 adalah tunjukkan kesenjangan atau riset gap ya. Kesenjangan itu apa? Kesenjangan itu merupakan hubungan antara masalah yang Anda angkat dengan banyaknya penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh orang terdahulu atau peneliti terdahulu, sehingga nanti memunculkan apa yang belum gitu loh maksudnya. Saya buat contoh gini, misalkan kita mau Anda kan tahu kubus ya, atau balok lah ya, atau itu dadu lah ya. Dadu itu kan ada 6 sisi ya, ada 6 angka gitu ya, 6 sisi. Nah, anggap aja dadu itu adalah sebuah masalah. Di dalam masalah itu ada 6 sisi. Artinya masalah itu bisa diselesaikan dengan sisi yang pertama, kedua, ketiga, empat, lima, dan enam. Mungkin penelitian lain sudah memberikan solusi dari sisi nomor satu, nomor dua sudah, nomor tiga sudah, nomor empat sudah, nomor lima sudah, nomor enam belum. Nah, inilah kesenjangannya. Semua sudah melakukan solusi-solusi sesuai dengan kemampuan mereka, tapi ada satu yang belum dilakukan. Gitu. Yang belum mereka lakukan. Nah, yang belum mereka lakukan ini yang nanti akan Anda tarik menjadi kesenjangan yang akhirnya Anda menutupi kesenjangan itu melalui apa? Penelitian yang Anda lakukan. Nah, itulah itu namanya kesenjangan atau riset gap-nya. Dan yang keenam adalah akhiri dengan tujuan penelitian Anda. Karena semua penelitian itu harus mempunyai tujuan yang jelas ya. Bukan hanya sekedar asal meneliti, asal mengembangkan, asal mencobakan, enggak, tapi harus punya tujuan yang tujuan itu bisa membangun dan memberikan solusi kepada masalah-masalah yang ada di masyarakat ya, seperti itu. Sekarang kita akan coba preteli dari keenam langkah-langkah ini akan seperti apa. Yang pertama, awali dengan gambaran umum, Adik. Nah, gambaran umum itu Anda bisa menjelaskan konteks luas atau fenomena makro atau umum yang relevan dengan topik. Jadi misalkan Anda topiknya nih ya tentang pendidikan karakter. Nah, maka buat gambaran umumnya dulu. Apa sih pendidikan karakter itu? Secara umum seperti apa sih gitu. Buat apa fungsinya gambaran umum ini? Gambaran umum ini fungsinya adalah untuk memberikan pembaca itu sebagai gambaran tentang konsep-konsep ideal yang seharusnya dimunculkan dalam sebuah kondisi. Ini loh harusnya. Pendidikan karakter harusnya seperti ini loh. Menurut menteri seperti ini loh. Menurut para tokoh seperti ini loh. Lebih makro. Nah, dengan demikian para pembaca yang membaca karya Anda itu akan mengetahui bahwa maksud dari pendidikan karakter itu seperti ini secara umumnya dulu. Atau kalau dalam bahasa bimbingannya itu adalah apa yang seharusnya ada. Bagaimana kondisi yang seharusnya. Bagaimana kondisi yang ideal. Nah, seperti itulah ya. Kemudian ada deh. Yang kedua adalah sempitkan masalah itu menjadi yang lebih spesifik. Jadi semakin ke bawah itu semakin spesifik dengan topik yang Anda bahas. Ya, dari gambaran umum tersebut turunkan ke kondisi yang lebih sempit. Misalkan dari pendidikan secara umum, kemudian pendidikan di Indonesia, kemudian setelah itu di sekolah dasar. Nah, di sekolah dasar itu ada apa?
ada topik penelitian yang Anda angkat itu. Ya, misalkan Anda ingin membentuk karakter religius di sini contohnya ya. Nah, maka inilah yang menjadi fokus spesifik yang Anda ingin kerjakan gitu. Namun dalam praktiknya pembentukan karakter religius di sekolah dasar masih menghadapi berbagai kendala. Ya, jadi munculkan masalahnya dari yang umum tadi, dari umum yang tadi itu yang kondisi yang ideal, munculkan masalah yang Anda temui di lapangan. Gitu. Sehingga kan terjadi ketidaksesuaian antara yang seharusnya dan apa yang menjadi kenyataan di lapangan. Nah, ini bisa Anda tuliskan setelah permasalahan umum. Nah, setelah itu, tentu apa yang Anda sajikan ini memerlukan data dari itu. Anda kok bisa mengatakan ini bermasalah dari mana? Kan kalau dalam bahasa penelitian kan nggak boleh kita asal asal menjudge ya atau asal mengklaim bahwa ini masalah gitu. Masalahnya banyak siswa yang nilainya rendah misalkan atau banyak siswa yang nakal di kelasnya. Nah, ketika kita mengatakan itu masalah, itu banyak siswa yang nilainya rendah, banyak siswa yang nakal, guru belum menguasai media, belum ada alat-alat yang relevan dengan pembelajaran misalkan. Semua yang kita anggap masalah itu harus didukung oleh data atau fakta atau fenomena. Apa yang Anda bisa buktikan dari pernyataan Anda itu? Nah, maka Anda bisa menyajikan data. Ya, dari mana data itu? Bisa Anda dapatkan dari pengamatan, bisa Anda dapatkan dari hasil wawancara, bisa Anda dapatkan dari hasil kajian literatur, bisa Anda dapatkan dari hasil uji coba sebelumnya. Boleh. Yang penting itu berupa data. Data ini mendukung apa yang Anda munculkan dalam masalah tersebut. Sajikan dalam satu paragraf atau dua paragraf dari hasil uh, kajian Anda, dari hasil pengamatan Anda, dari hasil wawancara Anda, dari hasil eksperimen Anda, gitu. Itu tunjukkan di paragraf setelahnya, gitu ya. Contohnya di sini yang diberikan adalah berdasarkan hasil observasi di SDX, gitu ya. Hanya 45% siswa yang menunjukkan kebiasaan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ya artinya kan yang selebihnya yang 55 kan tidak menunjukkan kebiasaan berdoa. Nah, ini jadi masalah. Kalau ditanya dari mana Anda mendapat data itu dari hasil observasi. Nah, maka data itu menjadi hal yang penting. Nah, kemudian setelah itu Anda perlu menjelaskan juga penyebabnya. Penyebabnya apa sih gitu? Kalau misalkan dalam bahasa kedokteran itu ketika mendiagnosa pasien, oh ternyata pasien ini demam atau oh ternyata pasien ini batuk-batuk. Maka berikutnya sebelum kasih obat, kan mesti kan dicek dulu kan penyebabnya apa. Gitu. Jadi kan nggak harus asal ngasih obat kan dokter itu. Pasien datang didiagnosa ternyata dia kena flu atau dia kena batuk misalkan, itu kondisi penyakitnya atau masalahnya, tapi penyebabnya kan belum. Nah, didiagnosalah penyebabnya apa. Anda bisa wawancara, Anda bisa observasi, Anda bisa melakukan tes gitu ya, sehingga nanti diketahui apa penyebabnya muncul masalah tersebut. Oh ternyata penyebab sakit flu-nya itu karena sering kehujanan. Dan itu kan beda penyebab flu karena sering kehujanan atau penyebab flu-nya itu karena debu kan mungkin penanganannya beda kan. Nah, didiagnosa dulu penyebabnya apa. Terus kemudian kalau ini nggak diatasi akan berdampak apa? Kalau flu itu nggak segera disembuhkan, dampaknya apa? Oh dampaknya eh, apa? Dia nanti akan menular ke orang lain. Oh dampaknya aktivitas pasien nanti akan menjadi terhambat karena dia sakit. Ya, itu akibatnya kalau nggak diatasi. Nah, penelitiannya juga seperti itu. Kalau ini nggak segera diselesaikan apa? Gitu. Dampaknya apa? Gitu. Kerugiannya apa? Ya kalau nggak ada efek sama sekali, yo buat apa penelitian dilakukan gitu kan? Ya, tapi kalau ada efek, kalau ini nggak dilakukan seperti ini yang akan terjadi. Nah, maka pantaslah kalau itu juga merupakan masalah yang harus diteliti. Nah, di sini ada contoh kalimatnya. Kurangnya teladan dari guru dan tidak adanya program pembiasaan harian menjadi faktor utama rendahnya karakter religius siswa. Berarti di sini kan sudah muncul penyebabnya adalah kurangnya teladan dari guru. Nah, dan tidak ada program pembiasaan harian. Jadi ada dua penyebab
masalah itu muncul. Itu munculkan di situ. Nah, setelah itu tunjukkan kesenjangan atau gap penelitian. Ya, gap tadi sudah saya jelaskan ya bahwa gap itu merupakan uh, kesenjangan antara apa yang Anda lakukan ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya gitu. Anda perlu menjelaskan mengapa kok penelitian ini perlu dilakukan. Memang apa yang belum dikaji atau belum berhasil diselesaikan oleh penelitian sebelumnya. Gitu. Penelitian lain sudah melakukan apa? Ya. Contohnya yang tadi ya, kita membahas tentang karakter. Ternyata karakter religius itu hanya hanya 45% anak-anak yang sudah mulai terbiasa berdoa. Yang 55% belum terbiasa berdoa. Terus solusinya bagaimana? Peneliti A sudah melakukan upaya ini, peneliti B sudah melakukan upaya ini, peneliti C sudah melakukan upaya ini gitu kan. Nah, setelah itu hasilnya gimana? Hasilnya peneliti A ini hasilnya, yang B ini hasilnya, yang C ini hasilnya. Dari hasil-hasil tersebut ternyata ada yang masih kurang tuh gitu. Ternyata yang masih kurang adalah faktor pembiasaannya ini belum muncul. Selama ini hanya program biasa-biasa saja, tapi belum ke arah pembiasaan. Nah, ini merupakan gapnya. Karena itu penelitian Anda ini nanti akan memunculkan pembiasaan itu. Nah, kayak itulah gambarannya kayak gitu. Gitu. Contoh di sini dituliskan, penelitian sebelumnya hanya fokus pada penguatan nilai religius melalui kegiatan keagamaan. Belum mengembangkan model pembelajaran yang terintegrasi misalkan. Nah, kata-kata belum mengembangkan model pembelajaran yang terintegrasi ini merupakan gapnya. Sehingga dari kata-kata belum mengembangkan ini nanti Anda mengembangkan itu. Anda mengisi kekosongan itu namanya adalah kesenjangan penelitian. Ini harus muncul. Ya, kalau nggak muncul, maka penelitian Anda ini dianggap sama aja dengan yang lain. Kan ini sudah, kan yang B ini sudah, dan itu kan sudah dilakukan orang-orang yang lain. Kenapa kok Anda lakukan lagi gitu? Gitu. Seperti kalau kita mau meneliti tentang pengaruh, pengaruh apa? Pengaruh problem based learning terhadap prestasi belajar siswa, gitu ya. Misalkan judul kita. Loh, kan sudah dilakukan oleh orang lain juga udah meneliti tentang pengaruh. Si B ini juga meneliti tentang pengaruh. Nah, kenapa kok harus dilakukan lagi gitu? Memang apa yang beda? Maka akan ditanya seperti itu, adik. Akan ditanya apa yang menjadi kesenjangan penelitian itu sehingga Anda bisa masuk ke situ. Ya, intinya adalah gap ini atau kesenjangan ini merupakan pintu masuk Anda supaya penelitian Anda diterima. Tuh. Nanti dari gap ini akan menghasilkan kebaruan, kebaruan dari penelitian Anda. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah akhiri dengan tujuan penelitian. Ya. Para pembaca, dalam hal ini penguji atau pembimbing, tentu yang paling akhir akan menanyakan adalah apa sih urgensinya, apa sih tujuan Anda melakukan ini, buat apa sih penelitian ini dilakukan. Maka tutuplah dengan kalimat yang mengarah kepada tujuan Anda itu. Oleh karena ini contohnya ya, oleh karena itu penelitian ini tujuannya untuk mengembangkan model pembelajaran yang dapat menanamkan karakter religius pada siswa sekolah dasar. Berarti nanti penguji akan tahu, oh tujuan kamu nanti akan mengembangkan gitu loh. Jangan sampai nanti penguji itu hanya membaca judulnya saja terus kemudian Anda akan dikira oh ini pengembangan, oh ini eksperimen, oh ini apa namanya? Ini deskriptif. Jangan sampai seperti itu. Jadi ada kesalahan pemahaman gitu. Maka Anda harus bisa memunculkan bahwa tujuan Anda itu mengembangkan. Tujuan Anda ini mengeksperimenkan. Tujuan Anda ini untuk membuktikan korelasinya gitu atau meneliti tentang bagaimana pengaruhnya. Nah, biar nanti dosen Anda, pembimbing Anda juga satu frekuensi dengan Anda. Oh ya sudah kalau Anda ingin mengembangkan, oke. Okay. Oh ya sudah kalau Anda ingin meneliti tentang pengaruhnya, oke okay, gitu loh. Supaya nggak ada miskomunikasi atau miskonsepsi. Nah, ada deh yang perlu kita pahami ketika kita membuat sebuah latar belakang atau kalimat pada umumnya ya, latar belakang, kajian pustaka dan seterusnya itu usahakan dalam satu paragraf itu hanya ada satu ide pokok gitu artinya. Dulu kan Anda sudah pernah belajar bahasa Indonesia ya tentang kalimat utama, ada kalimat penjelas, ide pokok itu kan. Dalam sebuah paragraf itu kan ya paling nggak ada satu ide pokok lah ya. Kalau lebih dari satu ide pokok, dua atau tiga ide pokok, nah jadinya
Jadinya akan bingung pembacanya, ini maunya ngomong apa sih gitu loh. Maka dalam satu paragraf itu upayakan hanya ada satu ide pokok. Boleh di awal, boleh di akhir. Ya, boleh deduktif, boleh induktif. Tapi satu paragraf itu hanya ada satu ide pokok gitu ya. Silakan seperti itu dibuatnya. Kalau nanti mau berganti topik ya, maka buatkan paragraf yang baru gitu. Meskipun paragrafnya itu pendek ya, pendek mungkin hanya 4 baris gitu ya. Kalau memang sudah ganti topik, ya buatkan paragraf yang baru sehingga pembaca itu tahu, oh ini sudah ganti topik gitu, ganti fokus pembacaannya atau ganti ganti ide pokok gitu. Sebaliknya, meskipun paragraf itu sudah panjang, tapi kalau kalau panjangnya itu belum tuntas, jangan di enter, jangan dibuat paragraf yang baru. Nah, biasanya paragraf panjang itu kalau menjelaskan proses pembuatan tahu, misalkan kan banyak prosesnya. Nah, itu bisa saja menjadi satu paragraf. Kalau panjang Pak, ya nggak apa-apa gitu. Kalau itu memang masih dalam satu ide pokok, ya nggak apa-apa meskipun itu panjang gitu. Jangan karena panjang lalu Anda jadi dua, Anda bisa jadi dua. Padahal ini satu ide pokok. Nah, jangan seperti itu ya. Jadi kalau Anda mau pisah ya Anda buatkan ide pokok yang lain. Mungkin yang satunya tuh fase pemilihan bahan tahunya satu paragraf, kemudian proses pembuatannya satu paragraf, proses penyajiannya satu paragraf. Nggak apa-apa. Nah, kalau mau dibuat seperti itu, tapi satu satu paragraf itu hanya ada satu ide pokok ya, seperti itu. Terus ada di antara paragraf yang awal dan yang berikutnya, kalau itu masih tema yang sama, ya maka boleh langsung nyambung, ya. Tapi kalau ganti tema, misalkan dari apa namanya, dari pendidikan secara umum, Anda mau beralih ke karakter, ini kan ganti tema kan ya, maka berikanlah satu paragraf transisi gitu, atau paragraf penghubung. Satu paragraf tapi dia menghubungkan, ya, yang intinya adalah dari pembahasan pendidikan secara umum ini Anda alihkan ke pendidikan karakter misalkan, maka buatkan paragraf transisinya gitu ya, sehingga nanti pembahasan itu nyambung gitu antara paragraf yang berikutnya dan sebelumnya dan paragraf berikutnya tuh nyambung gitu, bukan langsung tiba-tiba melompat melompat ya, kayak gitu ya, dibuatkan paragraf transisi kayak gitu tadi. Nah, ini adalah contoh latar belakang secara singkat ya ini. Ini nanti bisa dikembangkan lagi. Pendidikan karakter penting dalam pembentukan kepribadian siswa. Ini yang secara umum ya. Namun, pendidikan karakter religius di SD Negeri X belum optimal. Ini khususnya. Hasil observasi menunjukkan hanya 46% siswa yang berdoa sebelum belajar. Ini merupakan masalah yang dimunculkan. Hal ini disebabkan kurangnya program pembiasaan dan pelatihan guru. Ya, ini merupakan penyebabnya. Kemudian penelitian ini tujuannya mengembangkan model pembelajaran untuk menanamkan karakter religius pada siswa SD. Nah, ini merupakan tujuan penelitian Anda. Ya, ini kalau dibuat singkat ya. Nah, nanti ini masing-masing Anda buatkan satu paragraf sehingga nanti menjadi latar belakang yang utuh. Nah, jadi nanti Anda bisa berkreasi sendiri. Kalau ternyata bagian nomor satu itu kurang kurang panjang, gimana ya diperpanjang, tapi masih satu pembahasan, jadi jangan jangan lompat-lompat gitu. Diurutkan aja pembahasannya dari yang pertama tadi, masalah umumnya atau kondisi umumnya yang seharusnya atau normatifnya, kemudian kalau nanti ternyata satu paragraf kurang ya ditambah 2 paragraf, kalau kurang 3 paragraf seperti itu. Nah, setelah itu Anda sajikan data khususnya ya, masalah khususnya seperti apa, nanti kalau satu paragraf cukup ya satu paragraf, kalau kurang ya 2 paragraf dan seterusnya gitu ya. Terus yang nomor tiganya, Anda apa namanya, berikan data pendukungnya, baik itu hasil observasi atau hasil wawancara atau hasil pengamatan atau hasil tes gitu ya. Bisa 1 paragraf, 2 paragraf, 3 paragraf sesuai dengan kebutuhan. Nah, setelah itu yang keempat adalah apa namanya, penyebabnya, apa yang menyebabkan masalah itu muncul ya. Itu bisa 1 paragraf, 2 paragraf, dan 3 paragraf dan seterusnya sesuai kebutuhan. Terus setelah itu eh, apa setelah itu tujuan dari penelitian yang Anda lakukan itu seperti apa. Nah, seperti itu ada deh cara membuat latar belakang secara runtut gitu. Nah, berikutnya tentang rumusan masalah.
Kalau sudah dibuat latar belakang, bagaimana cara kita membuat rumusan masalah? Yang pertama kita harus pahami dulu, apa itu rumusan masalah? Nah, rumusan masalah itu adalah pertanyaan. Pertanyaan apa? Pertanyaan penelitian yang akan Anda jawab, yang ingin Anda selesaikan itu seperti apa? Tidak semua pertanyaan itu merupakan pertanyaan penelitian, adik. Itu, ya. Pertanyaan penelitian adalah pertanyaan yang dijawabnya melalui penelitian. Kalau pertanyaan itu bisa dijawab tanpa penelitian, maka itu tidak layak dijadikan sebagai masalah penelitian. Jadi misalkan apa yang dirasakan oleh siswa ketika gurunya marah? Ini kan pertanyaan. Tapi pertanyaan tersebut cukup ditanyakan ke siswa. Apa yang akan kamu rasakan kalau gurumu marah gitu ya? Maka ini tidak layak menjadi pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian adalah atau pertanyaan rumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan yang menjawabnya itu butuh proses ilmiah gitu, Dek. Butuh proses ilmiah. Kalau nggak butuh proses, jangan dimasukkan. Yang butuh proses itu bagaimana? Bagaimana membuktikan, bagaimana pengaruh, bagaimana mengembangkan, bagaimana hasil validasi. Ini kan perlu proses kan, yang ilmiah kan. Maka itulah yang boleh dimasukkan dalam rumusan masalah gitu. Nah, rumusan masalah ini disusun berdasarkan latar belakang yang tadi sudah Anda buat dengan bahasa integratif, spesifik, dan sejalan dengan tujuan penelitian yang Anda lakukan. Gitu. Langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama, Anda bisa mulai dari hasil analisis latar belakang yang Anda lakukan yang tadi ya, yang 6 langkah tadi ya. Anda mulai dari situ. Terus kemudian dari data yang Anda munculkan di latar belakang itu, Anda gunakan kalimatannya. Boleh apa, bagaimana, mengapa gitu ya. Dan ini spesifik. Ya, satu rumusan masalah, satu treatment atau satu tindakan. Jadi jangan sampai rumusan masalah itu dan gitu ya. Bagaimana menghasilkan media pembelajaran yang layak dan valid. Jangan seperti itu. Ya, jadi satu rumusan masalah, satu tindakan. Yang layak ya layak saja, yang valid ya valid saja. Jadi jangan digabung layak dan valid ya, seperti itu. Terus kemudian rumusan masalah ini harus sejalan dengan tujuan Anda, tujuan penelitiannya. Kalau tujuannya pengembangan ya rumusan masalahnya tentang pengembangan. Kalau tujuannya itu mengeksperimenkan ya berarti tentang eksperimen. Kalau tujuannya itu tentang korelasi ya berarti korelasi. Ini sejalan. Jangan sampai nanti tujuan Anda mengembangkan produk, tapi rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaruh. Ini nggak nyambung gitu ya. Jadi harus sejalan dengan tujuan penelitian. Terus kemudian susunlah penelitian rumusan masalah itu dari yang umum ke yang khusus, dari yang lebih makro sampai yang paling sempit gitu. Nah, contohnya seperti ini ya, Dedek. Nah, rumusan masalah pertama harus lahir dari uraian latar belakang. Ambil inti permasalahan yang muncul di bagian latar belakang. Dari mana kita bisa mengambil inti permasalahannya? Anda bisa mengambil dari setiap ide pokok yang ada pada masing-masing paragraf, gitu ya. Terutama di bagian masalah, di bagian data penelitian Anda, di bagian penelitian sebelumnya atau riset gap-nya tadi itu, dan solusi yang Anda lakukan. Itu merupakan inti permasalahan yang muncul di bagian latar belakang. Nah, setelah itu gunakan pertanyaan yang integratif, biasanya menggunakan kata tanya seperti apa, bagaimana, mengapa, sejauh mana gitu ya. Contohnya adalah bagaimana model pembelajaran yang dapat menanamkan karakter religius pada siswa sekolah dasar. Ini contoh dari penggunaan kata tanya pada rumusan masalah ya. Terus harus spesifik dan terukur, tidak boleh terlalu luas atau kabur ya. Misalkan bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia kan terlalu luas dan kabur ya, ini nggak boleh dan harus dapat dijawab secara ilmiah melalui metode penelitian. Jangan sampai Anda membuat rumusan masalah yang Anda sendiri nggak tahu bagaimana cara menjawabnya itu. Misalkan gini, bagaimana kondisi kehidupan di alam kubur misalkan, kan ada nih teorinya, kan ada kan dalam teori tentang teologi atau agama kan ada kehidupan di alam kubur ya. Terus Anda ingin mengetahui bagaimana proses atau bagaimana kondisi
manusia di alam kubur. Ini kan penelitian yang susah dijawab. Bagaimana cara menjawabnya? Kalau Anda gali pun ya Anda nggak akan menemukan kehidupan apa-apa di sana secara pengamatan ya. Nggak akan menjumpai itu. Ya Anda hanya menjumpai mayat saja gitu. Tapi apa yang dialami oleh si mayat tadi ya kita nggak akan bisa mendapatkan data itu. Maka ini nggak boleh dimasukkan di dalam rumusan masalah. Jadi yang dimasukkan dalam rumusan masalah itu hanya pertanyaan yang dapat dijawab secara ilmiah. Anda tahu bagaimana cara menjawabnya. Jangan sampai Anda sudah membuat rumusan masalah yang Anda nggak tahu bagaimana cara cara menjawabnya itu. Gitu. Seperti itu ya konsepnya ya. Spesifik dan bisa diukur. Terus sesuaikan dengan tujuan penelitian. Setiap rumusan masalah itu harus sejalan dengan tujuan yang akan Anda capai. Kalau tujuannya mengembangkan ya berarti rumusan masalahnya ya tentang pengembangan gitu. Kalau nanti rumusan masalah itu ada tiga, maka tujuannya pun ada tiga. Satu rumusan masalah tentu punya tujuannya kan, tujuan rumusan masalah itu kan. Maka jangan sampai rumusan masalahnya itu ada tiga, tujuannya empat atau tujuannya cuma satu ya. Ini nggak nyambung gitu. Jadi harus sesuai. Kalau rumusan masalahnya tiga, maka tujuannya pun ada tiga kayak gitu. Terus gunakan susunan dari umum ke khusus yang tadi sempat saya jelaskan ya. Mulailah dari permasalahan yang sifatnya umum dulu ke masalah yang sifatnya khusus atau lebih rinci. Contohnya gini. Pertama, bagaimana kondisi pembelajaran karakter Lisius di negeri X? Nah, ini kan lebih lebih luas kan kondisi pembelajarannya. Baru yang kedua, apa kendala yang dihadapi guru dalam menanamkan karakter religius? Ya, lebih ke fokus ke kendalanya. Bagaimana model pembelajaran yang dapat meningkatkan karakter religius siswa? Lebih ke model pembelajarannya. Jadi seperti itu caranya. Jadi dari yang umum dulu, kemudian semakin ke bawah menjadi masalah yang semakin lebih rinci. Kayak gitu. Ini contohnya, contoh rumusan masalah. Pertama, bagaimana kondisi pembelajaran karakter religius di SD Negeri X. Nomor dua, apa faktor penyebab belum optimalnya pembentukan karakter religius siswa? Nomor tiga, bagaimana model pembelajaran yang dapat menanamkan karakter religius pada siswa sekolah dasar. Jadi ini merupakan contoh dari rumusan masalah gitu. Nah, semua pertanyaan ini, ketiga ini cara menjawabnya nggak bisa langsung adik-adik. Mesti harus melalui rangkaian upaya penelitian yang sistematis dan logis ya. Pertama misalkan, bagaimana kondisi pembelajaran karakter religius di SD Negeri X? Apakah bisa ini hanya langsung kita jawab? Kan nggak bisa. Untuk bisa menjawab ini kan Anda harus melakukan pengamatan, Anda harus mewawancari guru, Anda harus mewawancari siswa gitu kan, supaya tahu kondisinya. Nah, maka ini menjadi pertanyaan penelitian. Apa faktor penyebab belum optimalnya pembentukan karakter religius siswa? Kan nggak bisa kita jawab langsung. Jawabnya kan mesti melakukan proses. Ya, ya tadi melalui eksperimen, uji coba, atau melalui hasil observasi, melalui wawancara, ya, dan seterusnya. Bagaimana model pembelajaran yang dapat menanamkan karakter religius pada siswa sekolah dasar? Nah, ini perlu dicoba. Perlu ada pengembangannya, perlu ada uji cobanya, perlu ada validasinya, kan gitu kan? Supaya bisa menghasilkan model pembelajaran yang bisa menanamkan karakter religius. Nah, ini contoh dari rumusan masalah. Nah, itu tadi. Nah, sekarang kesimpulannya apa? Kesimpulannya. Yang pertama, latar belakang itu harus logis dan menunjukkan pentingnya penelitian. Ya. Jadi nggak boleh asal ngomong di situ, harus ditata. Proses berpikirnya harus ditata, harus runtut, harus berurutan, mulai dari umum ke khusus, harus logis, disertai dengan data, disertai dengan argumentasi, riset gap, ya, yang akhirnya menunjukkan bahwa penelitian ini memang penting dilakukan. Karena itu saya akan melakukan penelitian ini karena ini penting, gitu. Meyakinkan para penguji dan pembimbing bahwa ini penting untuk dilakukan. Yang kedua, rumusan masalah itu adalah pertanyaan inti yang akan dijawab penelitian. Ya, hanya pertanyaan yang akan dijawab penelitian. Yang nggak dijawab oleh penelitian tidak perlu dimunculkan dalam rumusan masalah. Demikian juga, yang tidak dirumuskan dalam masalah juga nggak perlu dijawab melalui penelitian.
Jangan sampai kita menjawab eh, apa sesuatu yang tidak ditanyakan gitu. Itu sering kali dilakukan oleh mahasiswa itu. Jadi eh, nggak dirumuskan dalam masalah, tapi dibahas. Loh, pembahasan ini membahas menjawab rumusan masalah nomor berapa ya? Akhirnya bingung. Jadi yang dibahas, yang Anda lakukan itu hanya menjawab rumusan masalah. Makanya dimunculkan dulu rumusan masalahnya, baru dijawab. Kalau rumusan masalahnya itu ada tiga, jawabannya juga ada tiga. Kalau rumusan masalahnya itu cuma ada satu, maka jawabannya juga ada satu. Dan yang terakhir adalah keduanya harus saling berkaitan dan konsisten dengan tujuan penelitian. Nah, ini adalah kiat-kiat ada deh, kiat-kiat dalam melakukan atau membuat latar belakang dan juga rumusan masalah. Oke, sementara itu yang dapat saya sampaikan sebagai tips ya, supaya Anda nanti dalam membuat eh, latar belakang ini bisa lebih terarah ya dan sistematis gitu. Tentu permasalahan di lapangan akan tergantung spesifik dari masalah yang Anda angkat, sangat tergantung juga oleh proses pembimbingan. Maka komunikasi antara mahasiswa dan pembimbing itu harus menjadi sesuatu yang Anda prioritaskan. Jangan sampai ketika bimbingan itu Anda dan pembimbing mengalami miskonsepsi atau miskomunikasi. Kalau pembimbing salah dalam mengartikan proyek Anda, ya, maka sampaikan. Nggak apa-apa, agak ngotot nggak apa-apa, supaya beliaunya paham gitu. Jangan sampai nanti nggak paham, nanti Anda yang rugi. Ya, karena kalau pembimbing atau penguji itu punya pandangan sendiri terhadap karya Anda yang berbeda, nanti Anda akan dikejar tuh. Lalu Anda nggak bisa jawab, nanti Anda akan diarahkan oleh pembimbing atau diarahkan oleh penguji. Nanti akhirnya bisa berubah tuh. Rel Anda bisa berubah. Ya, makanya supaya ini nggak banyak perubahan-perubahan di rel Anda, maka komunikasi ini harus jelas, harus clear waktu bimbingan itu. Gitu. Kalau nanti ada hal yang memang beda, segera dikomunikasikan supaya nanti minimal Anda dan pembimbing itu sama pemahamannya. Kalau udah sama, ketika nanti penguji itu mau menggoyahkan Anda waktu ujian, maka pembimbing bisa memberikan saran-saran gitu atau memberikan pembelaan terhadap Anda ketika nanti Anda diserang oleh para penguji. Jangan sampai nanti justru malah kebalikannya, pembimbing Anda sendiri yang akan menjatuhkan Anda ketika proses ujian proposal kayak gitu. Karena itu pernah terjadi juga ketika mahasiswa dan pembimbing tidak klik, maka waktu ujian juga akan jadi bermasalah. Ya. Oke, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan untuk tambahan pengetahuan ya. Semoga lancar proses skripsinya dan sampai nanti lulus. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.